Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Setelah badai hitam pekat, padang rumput yang luas menjadi lebih segar dan bersih. Itu hijau gelap di mana-mana. Depresi di tanah menjadi danau besar, biru dan gemerlap. Sekelompok unikorn putih murni muncul, melepaskan cahaya suci. Ada beberapa ratus dari mereka yang tiba dalam kawanan besar. Ini adalah pertanda baik. Jika penggembala padang rumput melihat ini, mereka pasti akan gembira. Namun, klan surgawi tidak merasakan suasana hati seperti ini. Tambang di depan mata mereka tenggelam, darah dewa menutupi tanah. Kerugian mereka sangat besar. Semua wajah mereka pucat. Ini adalah tambang ilahi nomor 1, tempat di mana sejumlah besar material surgawi telah digali selama bertahun-tahun, namun dihancurkan dalam satu pagi, diledakkan oleh kilat menjadi debu. Bahkan ada 3 dewa sejati yang terbunuh. Ekspresi dewa surgawi klan surgawi Moluo pucat pasi. Saat dia melihat reruntuhan ini, aura yang kuat menyebar keluar, menghancurkan ke bawah seperti gunung, membuatnya sulit bagi orang lain untuk bernafas, merasa seolah-olah mereka tercekik. Ini bukan poin yang paling penting. Tambang ilahi masih bisa dibuka. Hal yang paling tak tertahankan adalah bahwa ini semua dilakukan oleh Huang, seorang ahli tertinggi, namun tidak ada dari kalian yang bisa menangkapnya, membiarkannya melarikan diri. Apa yang lebih absurd dari ini? Bahkan dewa sejati tidak bisa menghentikannya. Tidak berguna. Moluo meraung. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Segala sesuatu yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini mempermalukan klan surgawi. Bahkan dewa surgawi seperti dia memiliki wajahnya yang tertutup kotoran. Kami memahami kesalahan kami. Sekelompok orang menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Tubuh mereka gemetar. Banyak dari mereka berlutut di bawah kekuatan dewa surgawi. Jadi bagaimana jika kamu memahami kesalahanmu? Dewa surgawi lainnya berteriak. Bisakah kalian semua membawa kembali benih abadi yang hilang? Itu adalah barang yang tak ternilai harganya, sesuatu yang mungkin bisa menciptakan kaisar surgawi. Sementara itu, apa yang paling tidak bisa ditoleransi oleh kedua dewa surgawi ini adalah bahwa yang melakukan ini sebenarnya adalah Huang, seorang pemuda brilian yang harus mereka bunuh. Dia benar-benar mengambil tindakan dengan cara yang tidak terkendali. Ini adalah penghinaan yang tidak terselubung. Si Hao membalas dan membalas dendam. Mereka secara pribadi mengalami peristiwa masa lalu, jadi mereka dengan jelas memahami rahasia dan detail batin. Mereka telah mengirim Si Hao ke penjara hitam, mengubahnya menjadi seorang tahanan, menggunakan metode yang paling ketat dan kejam, meninggalkan tubuhnya dengan banyak lubang berdarah yang berpindah dari satu sisi tubuh ke sisi lainnya. Sejak hari Si Hao pergi, tidak mungkin ada hubungan baik di antara mereka. Apakah balas dendam sudah dimulai? Namun, dua dewa surgawi tidak merasa menyesal. Keputusan klan surgawi dibuat untuk seluruh klan. Jika mereka bisa mendapatkan teknik Kunpeng dan Kaisar Petir, maka mereka bisa membuat kekuatan klan mereka meningkat tajam. Ini akan memiliki efek jangka panjang. Jika mereka diberi waktu untuk mengumpulkan kekuatan, klan surgawi mungkin akan pulih, mereproduksi kekuatan kaisar klan mereka yang tak tertandingi. Hanya, variabel tak terduga muncul, Ye Qingxian muncul, orang yang mencapai kesepakatan dengan surgawi lama, membiarkan Si Hao pergi. Ini tidak sesuai dengan prediksi mereka. Baru saja,
Saya menerima laporan rahasia bahwa pelindung Dao yang hebat akan datang secara pribadi. Kalian semua lebih baik berbenah. Dewa Surgawi Moluo berkata dengan suara dingin. Apa? Pelindung Dao yang hebat? Semua orang menjadi tercengang. Pelindung Dao Klan memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Jika bukan karena 6 dewa besar, dia akan menjadi roh penjaga yang disembah klan. Bukankah yang hebat sudah mencapai tahun-tahun penurunannya? Seseorang berkata dengan suara lembut. Semua orang tahu bahwa pelindung Dao sudah memiliki 1 kaki di kuburan, hidupnya yang hebat akan layu, tidak mampu bertarung lagi dalam pertempuran hebat. Mengapa dia memutuskan untuk pindah secara pribadi kali ini? Karena hal-hal hebat yang telah kalian semua lakukan. Dewa surgawi lainnya memarahi. Jika bukan karena mereka kehilangan harta karun yang tak tertandingi yang dikelilingi dengan energi sumber surga dan bumi, bagaimana mungkin pelindung Dao terkejut sehingga memutuskan untuk keluar untuk melepaskan kekuatan terakhirnya? Pelindung Dao yang hebat akan menggunakan bagian terakhir hidupnya untuk meramalkan di mana Huang berada. Ini semua karena kebodohan kalian. Moluo dengan marah mencaci maki, rambutnya menari-nari liar. Pada saat itu, ruang tempat dia berdiri mulai terdistorsi, dan garis demi garis retakan berkelok-kelok. Area langit dan bumi itu tampaknya menjadi gelap. Putong. Sekelompok orang berlutut, termasuk dewa sejati. Itu karena mereka tahu bahwa niat pelindung Dao adalah menggunakan cahaya terakhir hidupnya untuk menyimpulkan lokasi sebenarnya Huang, secara akurat menangkap keberadaannya. Ini berarti bahwa pelindung Dao itu akan meninggalkan dunia ini. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Alasan pelindung Dao bersedia melakukan ini adalah satu, karena dia menganggap benih abadi itu sangat tinggi, dan keduanya, karena dia terlalu mementingkan anak muda dari alam bawah itu. Anak muda itu sangat menakutkan, layak menjadi pelindung Dao yang hebat untuk pergi sejauh ini. Seseorang berkata, wajahnya mengungkapkan emosi batinnya. Dia mulai meramalkan konsekuensi serius. Sejak zaman kuno, akan ada pemuda menakjubkan yang akan bangkit dari setiap provinsi, tetapi banyak dari mereka akan mati sebelum waktunya, dan kebanyakan dari mereka kemudian menghilang. Mereka tidak akan membuat klan kaisar merasa begitu gugup. Namun, kali ini berbeda. Pelindung Dao benar-benar membuat keputusan ini, menunjukkan sedikit kekuatan terakhir sebelum kematian. Apa yang dia ramalkan? Mereka yang memiliki kultivasi yang menentang surga, meskipun energi darah mereka layu karena usia tua dan kekuatan pertempuran mereka menurun tajam, mereka masih sering memiliki reaksi spiritual, dapat melihat beberapa hal aneh. Ketika mereka memikirkan hal ini, banyak dari mereka yang menggigil kedinginan. Ini tidak baik sama sekali. Semua orang merasa bahwa pelindung Dao mungkin telah menangkap sebagian waktu dan melihat masa depan yang tidak diinginkan. Itulah mengapa dia ingin melakukan ini, tidak ragu-ragu untuk menggunakan sisa hidupnya untuk meramalkan keberadaan Huang, dan kemudian menangkapnya. Sekarang kalian semua tahu seberapa serius konsekuensinya? Moluo memarahi. Retakan hitam di sekitarnya menjadi lebih menakutkan, mengguncang padang rumput ini. Dewa surgawi lainnya dengan keras meraung, satu-satunya hal yang dapat kalian semua lakukan untuk menyelamatkan situasi ini adalah menemukan orang itu sebelum pelindung Dao yang agung bergegas dan kemudian menangkapnya. Padang rumput ini menjadi sedingin es. Semua orang diam karena takut, karena mereka tahu bahwa masalah besar telah terjadi. Mobil semua kekuatan, minta semua warisan yang terkait dengan klan kami mengirim orang-orang mereka. Kita perlu mencari terus-menerus selama beberapa hari ke depan untuk mencari petunjuk. Moluo memerintahkan. Dipahami.
Semua orang menguatkan diri dan menjawab dengan keras. Siapapun yang berani menyuarakan keberatan apapun pasti akan mati. Tidak ada yang berani menghasut kemarahan Dewa Surgawi. Perintah untuk melenyapkan Huang terdengar di seluruh padang rumput. Klan Surgawi mengambil tindakan, meminta semua sekte yang memiliki hubungan baik dengan mereka untuk membantu mereka mencari Si Hao. Ini adalah pengepungan yang hebat dan kuat. Mereka tidak menyisihkan biaya apapun, hanya menginginkan hasil. Namun, klan Surgawi masih belum mengumumkan secara terbuka bahwa Huang adalah alam bawah Si Hao, masih menahan ini. Jelas bahwa mereka masih menginginkan tekniknya yang berharga, ingin memilikinya sendiri. Tempat ini menjadi kacau, memasuki masa yang bergejolak. Orang yang tak terhitung jumlahnya bergerak, pedang berkelebat dan pedang berkedip. Armor pertempuran logam melepaskan kilau dingin, diisi dengan energi pembunuh. Si Hao mendengar tentang berita itu, tetapi dia tidak memperhatikan mereka. Dia masih berdiri di dekat gerbang gunung dan melihat ke bawah. Identitas saya kemungkinan besar akan terungkap, kan? Hatinya secara mengejutkan tenang, tidak merasa takut, malah melihat jalannya sendiri dengan lebih jelas. Matanya tegas. Dia harus menjadi kuat. Begitu saya menjadi kaisar, siapa yang berani mempermalukan saya seperti ini, berani mencuri teknik saya yang berharga, memenjarakan saya? Si Hao menghela nafas pelan. Ini adalah 3.000 provinsi tak terbatas dari alam yang lebih tinggi di mana yang kuat memangsa yang lemah. Itu sangat kejam. Ada kalanya penalaran tidak berlaku. Setelah satu bangkit, setiap klan akan menghormati Anda dan banyak ahli akan memberikan penghormatan. Itu akan menjadi pemandangan yang sama sekali berbeda. Di dalam Akademi Dewi, ada beberapa individu dari 6 pahlawan yang tidak bisa tetap tenang. Selain Yuyu dan Yun 11, yang lain semua bergegas kemudian setelah mendengar bahwa benih abadi muncul dan bahwa mereka dapat memahami Dao melalui itu. Karena itu, petinggi klan mengizinkan mereka untuk datang juga. Hanya saja, siapa sangka kejadian tak biasa semacam ini akan terjadi. Padang rumput berada dalam kekacauan, dan para ahli tingkat ilahi klan terbakar parah, tidak dapat mengkhawatirkan hal-hal lain. Saya benar-benar ingin menghancurkan mayat Huang menjadi puluhan ribu keping. Dia benar-benar berani mempermalukan klanku, benar-benar pantas mati. Yulun berkata, mengenakan pakaian putih dengan kepala berambut ungu, penampilan seperti batu giok. Dia adalah salah satu murid klan surgawi yang paling menonjol. Kultivasinya tinggi, seseorang yang sebelumnya berani menantang Yuyu dan bertarung hebat melawannya. Dia tidak mendapatkan batu mandat surga, tapi dia masih berperingkat di dekat bagian depan 6 pahlawan, jauh lebih besar dari Kun Mo yang diperas. Sayang sekali kami bukan lawannya. Bahkan jika Yuyu bertarung melawannya, dia belum tentu menang. Kata orang lain, dia adalah yang terakhir dari 6 pahlawan. Dia membunuh dewa sejati, jadi dia pasti memiliki harta rahasia dan menggunakan metode khusus. Kecakapan bertarungnya yang sebenarnya mungkin tidak terlalu bagus. Orang lain menyimpulkan kebenaran. Pada kenyataannya, inilah yang diyakini semua orang di dunia luar, karena tidak peduli seberapa besar surga menentang seorang ahli tertinggi, tidak mungkin mereka bisa membunuh dewa sejati dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jangan membicarakan hal lain. Gunung kecil jelek yang disebut, kakak senior yang hebat, itu memprovokasi kita seperti ini. Apakah Anda merasa perlu membiarkan dia terus hidup? Yulun berbicara, matanya dingin. Dia telah lama menerima laporan bahwa klan telah dikalahkan, dan yang disebut pahlawan ke-8 Kun Mo terlebih lagi memiliki kultivasinya yang lumpuh.
Dia sudah lama ingin mengunjungi tempat itu dan melumpuhkan orang itu. Ini terutama terjadi ketika apa yang disebut kakak senior yang hebat sebelumnya telah memasuki Akademi Dewi, mengatakan bahwa dia akan memusnahkan siapapun yang berani menantangnya. Ini membuatnya merasakan gelombang kemarahan. Klan surgawi sudah mengalami nasib buruk, dan sekarang ada seseorang yang memprovokasi mereka seperti ini. Ini secara alami membuat niat membunuh di hatinya melonjak, ingin segera menyingkirkan pihak lain. Kamu tidak bisa bertindak ceroboh. Rumor mengatakan bahwa dia cukup kuat, atau dia tidak akan mampu melumpuhkan Kunmo. Kita juga tidak boleh bertindak gegabah. Pahlawan keenam berbicara, meskipun dia juga ingin mengambil tindakan. Apa yang kamu takutkan? Saya telah melihat luka Kunmo dan memahami kekuatan orang itu. Dia pasti tidak lebih kuat dariku. Bahkan jika kita mundur selangkah dan mengatakan bahwa dia bisa menandingi kekuatanku, dengan harta rahasia yang dianugerahkan oleh Dewa Surgawi kepadaku, membunuhnya terlalu mudah, kata Yulun. Masih lebih baik jika kita tidak bertindak terlalu gegabah. Banyak hal terjadi pada klan saya, jadi masih lebih baik jika kita bertindak dengan tenang. Kata pahlawan keenam. Itulah tepatnya mengapa saya ingin melampiaskan sedikit kebencian saya. Bahkan beberapa kucing atau anjing acak dapat memanjat di atas kepala klan saya. Tak tertahankan. Aku akan meminta kakak senior Yuyu untuk melihat bagaimana perasaannya. Kata pahlawan keenam. Orang lain juga mengangguk, menyatakan persetujuannya. Pada akhirnya, mereka berpisah dengan cara yang agak buruk. Yulun bangga dan arogan, merasa bahwa jika bukan karena Yuyu memiliki bakat luar biasa, dia mungkin tidak lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia merasakan hal yang sama terhadap pihak lain yang mendapatkan batu mandat surga, menghubungkan semuanya dengan keberuntungan. Saudara Yulun, apakah Anda mendengar kata-kata orang itu dari gerbang kecil yang jelek? Dia menunggu kalian semua untuk menantangnya, mengklaim bahwa dia akan memusnahkan kalian semua. Ketika mereka melihat Yulun muncul, beberapa orang berbicara, memanggilnya seperti ini. Yulun saat ini sedang berjalan-jalan. Wajahnya sekarang jatuh lebih jauh. Hal sepele apa dia? Bahkan berani memprovokasi klan surgawiku? Aku akan dengan mudah memusnahkannya setelah kembali dari jalan-jalan. Banyak orang di akademi melihat ke atas. Setelah mengetahui identitasnya, mereka semua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, menunjukkan ekspresi terkejut. Klan surgawi terbakar parah, dipermalukan oleh Huang. Saya benar-benar tidak tahu apakah mereka bisa menangkapnya. 6 pahlawan masih belum mengunjungi ritual Dao itu? Saya pikir mereka akan mengambil tindakan dan dengan cepat menekan kakak senior yang hebat itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka masih tidak akan pergi setelah sekian lama. Mungkinkah mereka takut? Ketika dia mendengar diskusi ini, wajah Yulun menjadi lebih buruk. Dia sangat tampan dan mengenakan pakaian putih, jadi dia harus percaya diri dan tenang. Namun saat ini, niat membunuh malah merasuki udara. Dia menerima berita lagi, dan semuanya sangat mengerikan. Itu benar-benar membuatnya putus asa dengan kecemasan. Bersama dengan sifat intrinsiknya yang sombong dan arogan, dia secara alami menemukan ini tidak tertahankan. Itu karena dia adalah murid dari klan Kaisar, salah satu dari 6 pahlawan, bakat luar biasa dari klannya. Bahkan tanpa batu mandat surga, dia masih bisa menjadi salah satu ahli klan yang paling kuat. Siapa yang tahu jalannya? Aku akan membantai orang itu. Hanya sekte kecil yang jelek, orang gila bodoh yang tidak tahu seberapa tinggi surga atau seberapa dalam bumi, dia pikir dia apa?
Aku akan membunuhnya dengan satu serangan. Yulun berkata dengan dingin. Ketika kata-kata ini terdengar, itu secara alami menarik perhatian. Banyak orang mengatakan bahwa mereka akan memimpin. Jika klan saya mencari saya, beritahu mereka untuk menyiapkan sepanci alkohol untuk saya. Aku akan segera kembali minum setelah mengambil kepala orang gila itu. Juga, bantu saya memberitahu Kunmo untuk menunggu berita yang akan membantunya melampiaskan kebencian, kata Yulun. Pintu masuk akademi segera mulai ramai dengan aktivitas. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mulai bergerak setelah mendengar berita itu. Banyak pembudidaya berkumpul, semuanya menantikan pertempuran. Yulun mengeluarkan peluit, dan kemudian seekor binatang naga banjir putih bergerak di udara, mengeluarkan teriakan yang menggelegar dan dengan cepat bergegas. Naga banjir ini memiliki tubuh kuda dan kepala naga banjir. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik putih bersih dan berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang. Itu adalah kuda berjiwa dewa, dan bahkan ada gelombang aura menakutkan yang menyebar darinya. Itu sangat kuat, jauh lebih besar dari para ahli muda normal. Memimpin. Aku akan menebasnya. Dia naik gunung. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.